Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ibadah biarlah bukan hanya rutinitas mingguan, tetapi benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali di dalam ibadah kita. Hari ini kita akan melihat tema melayani Tuhan sebagai wujud kasih dan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendengar kata melayani, apa yang muncul di benak kita? Mungkin yang muncul langsung orang membayangkan, wah sibuk, melelahkan, capek, kurang dihargai. Dan seringkali harus mengalah katanya kalau melayani, begitu ya. Bahkan di dalam gereja pun saya pikir hari ini pelayanan bisa berasa seperti sebuah beban ketimbang sebuah sukacita. Karena kayaknya harus melakukan yang diinginkan, bukan ingin melakukan apa yang ditugaskan. Karena itu tidak banyak orang juga mungkin mau terlibat di dalam pelayanan. Kita bisa saja juga sudah melayani, tetap datang, lakukan tugas semua pelayanan, tetapi mari kita lihat lagi bagaimana kondisi hati kita. Karena itu yang penting untuk kita jawab hari ini sama-sama, bukan sekadar apa yang kita kerjakan dalam pelayanan, tetapi saudara dan saya perlu terus menghayati dari hati dan identitas seperti apa pelayanan kita muncul. Karena luarnya mungkin sama, pelayanan sibuk, tetapi mari kita lihat lagi lebih dalam. Dari hati dan identitas seperti apa pelayanan kita itu muncul. Bersyukur tema tadi bulan Februari ini Bapak Ibu Saudara belajar banyak tentang pelayanan. Semakin saleh melalui pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Kolose pasal 3, maaf saya masih menulisnya dalam terjemahan lama, tetapi Bapak Ibu tadi sudah membaca dalam terjemahan baru mulai dari ayat 22. Jadi kita lihat konteksnya sebentar, ini adalah kepada hamba-hamba. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam Kolose pasal yang ketiga, kalau lihat di Alkitab kita ada judul mulai ayat 5 manusia baru. Dan sebagai manusia baru, Paulus menggambarkan sebuah relasi di dalam keluarga. Makanya kalau lihat Kolose 3, kita lihat relasi antara anggota keluarga. Nah, di sini kita melihat ayat 18, anggota suami sama istri. Lalu kemudian Paulus membahas antara orang tua dengan anak. Lalu kemudian Paulus membahas tentang tuan dan hamba. Hamba pada masa itu adalah budak. Kalau kita pahami konteks pada waktu itu, orang-orang Romawi di kerajaan Romawi orang boleh punya budak. Maka budak itu dalam strata sosial dia yang paling rendah. Dan pada masa itu menurut salah satu penafsir Alkitab mengatakan bahwa kalau kita ketemu 3 orang jalan di jalan pasti salah satunya budak. Kira-kira begitu ya. Jadi jumlah budak di kerajaan Romawi itu banyak. Dan itu part of the household. Bagian dari rumah tangga. Karena itu waktu Paulus menggambarkan seperti apa pembaharuan terjadi. Ini juga bicara relasi di dalam keluarga antara suami istri, orang tua anak, tetapi juga antara tuan dan hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan di dalam konteks seperti itulah Paulus memberikan nasihat ini tadi ya. Apapun yang kamu perbuat, hai hamba-hamba, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Terjemahan baru sudah menggunakan kata yang tepat. Kamu akan menerima warisan. Tadi kita bacanya begitu ya.
yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, lihat bagaimana ayat ini, mari kita refleksikan dalam hidup kita juga. Karena kita juga semua sebenarnya adalah hamba. Maka perhatikan ketika Paulus membicarakan siapakah manusia baru. Orang yang boleh menerima kasih karunia Allah. Begitu kita terima Yesus, kita jadi manusia baru, saudara ya. Dan apa yang dilakukan oleh kelahiran baru dalam hidup kita. Saya menuliskan begini ya. Injil yang kita terima itu melahirkan identitas baru. Dan dari identitas baru lahir motivasi serta praktek pelayanan yang benar. Jadi kita tidak melayani hanya sekadar dari sebuah rutinitas. Tetapi dari kehidupan yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Wah, ini jadi hal yang menarik untuk kita perhatikan sama-sama. Ada 4 hal yang saya mau share kepada Bapak Ibu untuk memahami tema ini. Kita akan lihat yang pertama adalah identitas yang baru. Yang kedua nanti kita bicara motivasi yang baru. Yang ketiga kita bicara orientasi yang baru. Dan yang keempat kita akan bicara pengharapan yang baru. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, identitas baru. Kalau saudara perhatikan di sini Kristus adalah Tuhan dan kita miliknya. Di mana kita baca ayatnya ini? Tadi kita lihat ayat 4 saudara ya. 24 di bagian akhir. Jadi kita mulai dari akhirnya dulu. Ini identitas yang baru. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Ayat 24 ditutup dengan pernyataan yang sangat tegas ini. Jadi makanya saya katakan ayat ini juga buat kita semua. Karena sebenarnya kita semua adalah hamba-hambanya Kristus. Paulus tidak mulai bicara pelayanan dengan tugas. Tetapi Paulus bicara dengan kepemilikan. Siapa yang memiliki hidup saudara dan saya. Saudara, sederhana begini ya, kalau misalnya saya beli sebuah benda ya, misalnya saya beli ini pointer ya. Kalau saya beli benda ini, maka begitu benda ini dibeli, ini punya siapa? Punya saya. Berarti siapa tuannya benda ini? Saya. Kalau hidup saudara sudah dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, maka dialah Tuhan atas hidup kita. Jadi pelayanan itu sebenarnya bukan hal yang ditambahkan pada hidup Kristen. Tidak. Pelayanan adalah bagian dari identitas yang sudah dimiliki oleh Kristus. Maka kita harus melayani Kristus. Bayangkan saya beli benda ini tapi benda ini tidak mau layani saya. Nggak mungkin. Harusnya benda ini karena saya beli harganya lunas saya bayar. Harusnya yang dia layani adalah saya, tuannya. Maka ketika Paulus memberikan pemahaman, pelayanan Kristen tidak dimulai dari apa yang saya lakukan saudara. Tetapi dimulai dari siapakah Tuhan saya. Hai semua orang yang melayani, ingat baik-baik. Kita bukan hanya melakukan apa di dalam pelayanan. Tetapi siapa Tuhan yang engkau dan saya layani. Dan Paulus mengatakan di dalam Kristus Tuhan tertinggi hidupmu bukan manusia saudara. Tetapi Allah. Dan ini bagian yang penting. Bagi jemaat Kolose ini sangat radikal. Banyak dari mereka yang adalah hamba secara sosial tadi. Mungkin dia langsung mikir, ya saya sih memang hamba karena memang saya statusnya hamba. Tapi Tuhan saya, dia kan pemilik hidup saya. Karena di masa itu kalau ada tuan membeli budak maka budaknya punya dia. Tapi Paulus kasih perspektif baru. No. Kristus adalah Tuhan atas semuanya. Tuanmu pun hambanya Kristus. Dan kamu pun hambanya Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tertinggi hidupmu dan hidupku dalam pelayanan adalah Kristus. Maka kalau kita melayani sebenarnya penilaian siapa yang paling penting? Orang atau Kristus?
Kristus lah, karena dia Tuhan kita. Jadi pelayanan tidak lagi dikendalikan oleh pujian. Kalau dikritik langsung gak mau pelayanan lagi gitu ya. Begitu dipuji langsung lupa diri. Kadang-kadang kita begitu ya. Saya selalu ingat dulu diajarkan oleh senior saya dalam pelayanan. Dia bilang kadang-kadang kita itu gak ngerti ya dalam pelayanan belajar menerima pujian. Misalnya orang bilang wah bagus tadi ya nyanyinya ya. Terus biasanya ada orang-orang yang sok rendah hati ya. Oh itu bukan saya tadi, bukan saya. Loh siapa tadi? Yang saya lihat kamu kok. Hati-hati kita sok rendah hati tapi sebenarnya kita sedang memuji diri. Wah begitu dia bilang bukan saya, bukan saya. Teman saya bilang itu kerendahan hati yang palsu. Wih kenapa? Kalau tadi jelek bukan saya itu, bukan saya, Tuhan. Ini gak benar cara pikirnya. Makanya dia bilang kalau kita dipuji dalam pelayanan harus belajar menerima pujian. Terima kasih, puji Tuhan. Kalau kita dikritik, bilangnya apa? Terima kasih, saya akan evaluasi diri. Jadi kadang-kadang ini orang kalau tidak jelas identitasnya masuk pelayanan saudara, wow ngeri. Pelayanan dia pakai jadi alat untuk memuji diri. Atau begitu dikritik gak mau lagi melayani. Karena tuannya adalah dirinya sendiri. Waktu ditawarin pelayanan. Ada orang gitu ya, ditawarin pelayanan. Kamu ya, misalnya saja contoh ya Bapak Ibu ya. Kamu ya song leader ya, oh jangan saya. Kamu ya song leader ya, jangan saya. Padahal maunya dia, paksa lagi dong, paksa lagi. Kalau langsung terima itu kayaknya langsung jatuh harga diri kan. Padahal dia bisa ya. Kamu ya, jangan saya. Kamu jangan saya. Puji, kamu lah. Ya, oke. Begitu dia mulai nyanyi, wah bagus banget ya. Orang bilang, katanya jangan, katanya nggak bisa, taunya bagus. Baru tahu. Ngeri ya. Makanya tema bulan ini penting. Kalau saudara melayani tanpa kesalehan, hati-hati. Ini jadi panggung, kita hanya bermain. Menerima pujian untuk meninggikan diri. Jadi bukan lagi puji Tuhan, tapi puji diri. Harusnya kan haleluya puji Tuhan. Begitu diri jadi fokus, haleluya puji diri. Hati-hati saudara ya. Dan disinilah kita dihadapkan kepada pentingnya kita punya identitas yang jelas ya. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak cari-cari pujian. Kalau tidak ada yang puji kita, sebenarnya siapa yang lihat pelayanan kita? Tuhan. Agak takut juga ya. Selama ini mungkin kita tanpa sadar sedang melayani keinginan-keinginan manusia semata. Jadi banyak orang yang kalau pelayanan itu tunggunya evaluasi ya. Tadi gimana? Oh udah bagus tadi. Masa saya padahal kurang tidur semalam. Tadi malam dalam hati. Terus puji saya dong gitu ya. Bayangkan kurang tidur aja bagus. Wih, akhirnya makin naik ya. Pelayanan bukan jadi sarana kita memuliakan Allah. Kita sedang memenuhi keinginan dipuji. Maka saudara yang kedua, kalau identitasnya jelas maka seharusnya ya. Walaupun ini tidak terjadi otomatis, selalu harus terjadi pembaharuan. Maka motivasinya baru. Kenapa? Karena fokusnya ini bukan saya tetapi Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, mempercayakan pelayanan, dia Tuanku, aku miliknya. Maka aku akan melakukan pelayanan itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, di dalam bahasa aslinya digunakan frasa yang kira-kira melayani dari jiwamu, dari pusat batinmu. Pelayanan Kristen bukan sekadar aktivitas yang dilakukan dengan benar, tetapi yang lahir dari hati yang benar. Nah, kalau udah bicara hati, siapa yang paling tahu hati kita? Tuhan.
Maka pelayanan Kristen harusnya seperti tema hari ini adalah dimotivasi oleh kasih. Pelayanan yang lahir dari kasih. Dunia itu ngajarin kasih juga tapi gak tepat kasihnya. Kasih seringkali menjadi alat untuk apa? Untuk mendapat sesuatu. Dapat perhatian, dapat pengakuan, dapat balasan, dapat rasa aman. Saya pikir ini cara pikir yang terbalik kalau kita bicara motivasi pelayanan. Jadi akhirnya kasih itu jadi semacam transaksi rohani. Padahal kalau saudara ngerti kasih, nah ini katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Dibanding semua bahasa di dunia, bahasa Indonesia tuh paling gampang jelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Ya. Apa itu kasih? Kasih, kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. Bapak Ibu tahu? Maka orang yang tidak punya motivasi yang benar waktu melayani, pelayanannya tidak lahir dari kasih, maka dia akan ngambil. Tapi harusnya kan pelayanan itu apa? Kasih. Arahnya bukan ke dalam, tapi keluar. Dan saya sedia ini banyak jadi masalah dalam gereja, dalam jemaat Kristen. Jadi kadang-kadang juga gitu. Gue udah malas ke gereja itu, kenapa? Gue gak dapat apa-apa. Ada tuh yang saya pernah ketemu, ini anak remaja ya. Malas kok, anak pemuda, malas kok datang ke situ. Kenapa? Gak dapat apa-apa. Saya bilang, kok ngerampok ya? Kok gak dapat apa-apa? Jadi datang gereja juga tujuannya apa? Dapat apa? Dapat apa? Kita kayak lagi di supermarket, lagi belanja, bawa troli. Mana nih di gereja? Rampok apa nih? Dapat apa? Dapat apa? Saya tanya sama dia. Kamu ke gereja, emangnya kamu ngasih apa? Langsung diem. Banyak orang cuman minta. Dapat sesuatu. Begitu diajak pelayanan. Maaf. Tanya dulu pelayanannya dapat apa? Kalau hati kita benar, maka seharusnya motivasinya adalah saya sudah menerima berkat Tuhan, sekarang saya mau memberi kepada Tuhan dan sesama. Yesus tidak datang ke dunia melayani untuk dapat apa. Dia datang ke dalam dunia untuk memberikan segalanya. Dan kalau saudara dan saya mau melayani, yang kita tiru Yesus. Love is giving everything and expecting nothing. Bahasa Indonesia itu paling indah ya. Makanya ya kita bersyukur ya. Apa itu? Kita jadi belajar. Bapak Ibu tahu ya kalau kita dapat sesuatu bilangnya apa? Terima kasih. Itu prinsip Alkitab tuh. Terima dulu baru kasih. Bisa nggak kita kasih yang kita nggak punya? Nggak bisa. Makanya kalau identitas kita udah jelas, saya sudah terima anugerah Tuhan lalu kasih. Ayo terima, kasih. Tangannya ikut juga dong. Ayo terima, lalu kasih. Sudah banyak terima dari Tuhan? Pelayanan loh. Kasih gitu ya. Nah itu kalau motivasinya benar kan enak ya. Jadi di gereja bayangkan kalau orang pelayanan semua datang, jemaatnya datang, pelayannya datang. Kalau semua saling ngerampok, nggak habis ini semua kita ya. Datang, dapat apa. Pelayannya juga lihat, dapat apa. Akhirnya gereja tidak punya kasih. Kering, miskin dan akhirnya sudah tidak ada sukacita dan damai. Dan ini ucapan syukur saudara ya. Kalau kita sudah terima, kita kasih. Karena ini ucapan syukur, itu tema kita hari ini. Pelayanan itu adalah wujud kasih dan ucapan syukur. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Pendeta kalau kasih berkat jemaat beda-beda sekarang ekspresinya ya. Ada yang diam begini, ada yang begini saudara ya. Senang ya dapat berkat ya. Nanti kalau terakhir berkat saudara suka?
begini. Saya pernah ada jemaat yang waktu terima berkat, dia begini saudara. Dia nggak mau kehilangan sedikit pun berkat. Tapi saya mau tanya, untuk apa berkat itu? Kenapa saudara mau berkat? Untuk apa berkat itu? Untuk diri sendiri? Hati-hati kalau itu jadi tujuan utama kita. Terimalah berkat Tuhan. Untuk apa? Terima kasih. Ini motivasi yang benar. Yang digerakkan bukan sekadar oleh job description. Namanya kalau kita pelayanan ya, ada job desk-nya, ada jadwalnya, ada strukturnya. Tapi ini soal motivasi hati. Hati-hati, kita bisa melayani dengan tangan yang sibuk, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita sedang sibuk merampok dalam pelayanan. Kita lupa mengasihi. Makanya ketika Paulus bicara, identitasmu, Kristus Tuhanmu, kamu hambanya. Segenap hatimu. Dan arahnya tadi jelas ya. Orientasinya baru, melayani bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bukan berarti manusia nggak penting saudara ya. Tetapi Tuhan yang jadi pusat bagi pelayanan kita. Kalau jika pelayanan saudara bergantung sama manusia, itu cepat mundurnya, cepat bosannya. Saya tulisnya begini. Jika pelayanan bergantung pada respon manusia, kita akan cepat lelah. Manusia kan bisa lupa, salah paham atau berubah. Tapi Tuhan tidak pernah absen. Orientasi ini membebaskan. Paling tidak apa? Kita tidak menggantungkan nilai diri pada apresiasi. Kita tidak hancur oleh kritik. Kita tidak sinis ketika pelayanan terasa rutin dan tidak terlihat. Saudara, ini generasi yang memang pengennya viral ya. Apa-apa maunya viral. Kalau anak remaja gitu lagi ya. Dia posting apa, kita cuman lihat, kok nggak nge-like gitu ya. Tapi pelayanan itu ada di tempat yang sunyi. Tanpa ada yang lihat, biarlah kita ingat Tuhan yang lihat. Orientasinya, saya bukan melayani supaya dilihat. Tetapi benar-benar untuk Tuhan dan sesama. Jadi jangan hancur kalau orang kritik begitu ya. Tidak jadi pahit kalau nggak ada yang lihat kita. Tapi ini memang jadi kadang-kadang kecenderungan manusiawi kita maunya dilihat ya. Maunya kelihatan. Misalnya di rumah saya ingat dulu ada teman begitu ya. Dia bilang gue kasih duit ke nyokap gue. Tapi cara ngasihnya gimana? Dia kasih di depan kokonya. Supaya apa? Koko gue itu jarang ngasih nyokap gue duit. Jadi dia pakai caranya adalah dia tunggu nih. Mamanya ada, dia tunggu dulu pas kokonya ada. Nih ya ma. Agak kenceng ngasihnya. Ini ya ma, duitnya 1, 2, 3 gitu kali ya. Supaya apa? Supaya kokonya lihat. Jadi kadang-kadang gitu saudara, kita mungkin mengasihi tapi supaya dilihat orang. Hebat saya ya, hujan-hujan, sambut tamu, hebat kan saya, luar biasa, hujan pun saya terjang. Kalau orientasinya untuk orang, saudara akan terus cari pujian manusia. Tapi kalau orientasi kita untuk Tuhan, waktu tidak ada yang melihat, kita pun tidak jadi mundur. Karena pelayanan kita adalah pelayanan bagi Allah. Terakhir saudara, ada pengharapan baru. Jadi menarik ya. Ada yang bilang pengharapan itu apa? Pengharapan itu begini. Seperti sesuatu yang sekarang tetapi sesuatu yang akan datang tetapi membawa pengaruh dari sekarang. Itu namanya pengharapan. Saya kasih contoh gini ya. Misalnya ada yang dijanjiin anak nih ya. Nanti mama papa kalau sehat tahun depan kita jalan-jalan ya. Kemana bagusnya? Eropa deh, Eropa ya. Nanti papa mama sehat, gula darah turun, nggak darah tinggi. Ini karena kayaknya banyak muka-muka amlodipin nih. Iya ya. Misalnya ya. Ini mau Imlek lagi, jangan makan lemak-lemak dulu gitu ya.
Jadi mungkin anak bilang, nanti papa mama tahun depan kalau sehat habis check up lab, bagus kita jalan-jalan Eropa misalnya gitu ya. Sudah Eropa enggak? Belum. Eropanya di depan, nah itu pengharapan. Tetapi pengharapan itu membuat hidup kita sekarang kita atur ya. Begitu lihat daging, Eropa. Eropa. Ah itu pengharapan tuh. Nanti tapi efeknya dari sekarang. Bayangkan tuh pelayanan itu ada pengharapan yang baru. Jadi kita melayani sekarang bukan dengan aduh pelayanan lagi. Tapi ingat ada upah. Loh orang Kristen kenal upah. Iya Alkitab bicara upah. Loh Pak bukannya keselamatan kita karunia betul. Tapi upah itu bonus yang Tuhan kasih. Sebenarnya menarik sekali pengajaran Alkitab. Tadi Bapak Ibu lihat terjemahan barunya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara, ingat baik-baik orang, ini kalau kita bicara orang Romawi, kalau dia budak dapat warisan enggak? Budak dapat warisan? Enggak ada budak dapat warisan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan melalui Paulus lagi ngomong, ada Tuhan yang melihat pelayananmu, melihat pekerjaanmu dan Tuhan ini akan memberikan upah. Tapi upahnya itu saya senang dengan terjemahan baru sudah menjelaskan itu adalah warisan. Warisan itu biasanya milik anak bukan budak. Namun dalam Kristus statusnya berubah. Warisan tidak diperoleh karena kerja keras, tetapi karena hubungan sebagai anak. Perhatikan baik-baik, Paulus tidak mengatakan kita melayani supaya dapat upah. Tidak. Dia mengingatkan bahwa kita sudah memiliki warisan di dalam Kristus. Jadi kata upah di sini bukan transaksi rohani kayak agama yang lain, tetapi adalah balasan yang kita terima dari kasih Tuhan. Kenapa ini penting? Karena penilaian akhir pelayanan datang dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Tidak ada pelayanan yang sia-sia. Bukan karena pekerjaan saudara dan saya hebat. Kadang-kadang waktu pelayanan tuh ya, orang gak hargai kita, kita disalah mengerti, lalu kemudian ngerasa, sia-sia nih gue melayani. Tapi karena ada upah yang menanti, ada warisan yang menanti. Ini menunjukkan tidak ada pelayanan yang sia-sia. Kita tidak melayani demi hasil instan. Tapi kita melayani dengan pandangan yang kekal. Waktu saudara lelah, ada konflik, kecewa, kita tetap berdiri. Karena dasar kita bukan manusia tapi Tuhan. Dan penilaian akhir dalam pelayanan kita datangnya dari Kristus. Tuhan kita. Wah ini membuat kita maju ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah melayani tiba-tiba yang sana. Karena di pelayanan itu saudara ya, di pelayanan itu harus jujur. Banyak kucok-kucok. Si kurang cocok, si kurang cocok. Iya ya. Waktu rapat ini ngomong apa, ini ngomong apa. Ada yang keluar rapat gue gak bisa sama dia, gue ciong. Gak bisa kalau ngomong apa ditimpalin sama dia. Lalu kemudian apa? Ya udah mundur. Kalau kita nggak bisa mundur, kita suruh dia mundur. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat pandangan kekal, maka kayak tadi ya, Eropa. Lihat daging, amlodipin. Lihat daging langsung oke lah, boleh makan dikit, kurangi, habis makan minum amlo. Tapi pengharapannya Eropa ya. Kita maju terus dalam pelayanan, tidak mundur. Karena kita tahu pelayanan kita lakukan di hadapan Allah yang hidup. Saudara hari ini kita belajar ya, pelayanan itu lahir dari kasih, dari ungkapan syukur. Karena itu saya tutup dengan kalimat-kalimat ini. Melayani Tuhan bukan beban yang memeras kita. Tapi ini adalah sebuah kehormatan yang menghidupkan kita. Kita melayani karena mengasihi. Kita melayani karena ungkapan syukur. Udah terima, ya kasih.
Kita melayani karena Kristus lebih dulu melayani kita. Bahkan dia mati di kayu salib. Kiranya kita pengikut-pengikutnya boleh meneladani dia. Kita dengar tadi ya, katanya minggu lalu Boksu Simon udah cerita banyak kesempatan pelayanan ya. Jadi sekarang kalau ditawarin ya kita lihat kapasitas, kemampuan, kita doakan. Tapi biarlah waktu saudara meresponinya itu bukan beban. Tapi ungkapan syukur dan lahir dari kasih. Karena kita sudah menerima kasih dari Allah. Jangan lupa terima kasih. Terima kasih. Mari berdoa.